Tapi apakah Coki Muslim adalah tulang punggung? Kalau bilang tulang punggung ya, tapi apakah MLI adalah Coki Muslim? Benci banget. Udah banyak orang-orang terdekat gue tuh yang jadi Korban ya. Terjerat ya. korban. Gue nggak pernah benci sama pemakai tau. Gue tuh benci sama narkobanya gitu. Dia tuh make ya, kalau ini narkoba nggak ada juga orang-orang ini nggak bakal make sebenarnya. Iya betul. Bangsat, bandar juga anjing. Waduh, keren bener lu, Bob. Jadi gini, kita kenalin dulu ya. Jadi Bang Gian ini adalah salah satu petinggi dari Majelis Lucu Indonesia. Ya, begitulah. Ya kan? Begitulah. Jadi Bang Gian tahu alasannya kenapa diundang ke sini. Tahu mau ini apa? Apa sih? Jadi Bang Gian tuh salah satu petinggi dari MLI juga, ya kan? Yang lainnya mungkin ada Ko Patrick juga. Ada Patrick, ya kan? ada Muslim, ada Adri, ya gitulah. Iya, nah kebetulan kita kesempatan sangat baik banget nih, bagus banget karena Bang Gian mau mampir ke sini. Ya, dan kan yang lain tuh lagi ada kerjaan masing-masing. Iya. Kalau malam nggak bisa syuting. Kenapa? Karena kalau Patrick kan lagi ngurusin ini Komedi Sunday, Jiro Leger. Adri anaknya istrinya baru lahiran. Oke. Muslim juga lagi syuting. Coki di Polres. Duh Bang, aku tuh bingung loh nanggepinnya gimana Bang. Tapi kali ini nggak ngundang Bang Gian doang nih. Ini gue agak ngeri nih Bang. Kalau ini kenalnya hampir sama, cuman kalau gue kan karena dulu kalau di stand up komunitasnya Bandung. Nah ini satu komunitas Depok bareng sama Coki. Coki bareng sama Coki. Berarti lumayan lama juga nih orang nih. Lumayan lama. Komika lama nih. Bisa dibilang legend nggak? Legend dia. Ya. Dari segi mananya? Legend. Wah, lucu banget orang ini gua. Parah ya? Parah banget. Dia sumpah. orang pertama yang gue lihat ngerosting duluan nih, ngerosting Coki duluan nih. Betul. Iya kan? Yang video polisi ya? Iya. Saya bukan Coki. Oh gitu ya? Iya. Panggil aja kali. Panggil aja. Ya udah, ini dia. Viko Fahriza. Ayo, welcome Viko. Kurusan ya? Kurusan. Salah. Di sini, Bang. Emang lucu bener. Lucu banget nih, legend banget nih emang. Dewa Komedi Indonesia. Dewa Komedi Indonesia. Ini enggak pernah datang ke sini nih, tiap diundang Viko udah berapa kali lo ke sini lo. Apa dia? Uang. Gatal. Ya udah, jadi dramain kali ini ya kan kita sudah terbiasa lah melihat Kak Rispo dan Bang Gian ini lucu banget. Ya kan? Iya dong, menghibur lah, ibaratnya bikin orang bahagia. Iya, betul. Nah, kali ini kita punya kesempatan secara eksklusif untuk ngobrol, ya udahlah secara ya kayak nongkrong aja udah biasa, tapi secara hangat. Hangat lah. Pertanyaan pertama langsung didramain program bersama Bang Gian dan Kak Rispo. Let's go. Bang Gian dulu deh, Rispo terakhir. Oke. Kalau gua jadi seperti yang sudah ada di konten-kontennya Om Deddy ya kemarin juga, jadi gua bisa membenarkan bahwa Coki ini emang setahun terakhir itu udah declare bahwa dia adalah pecandu. Jadi kita udah tahu dari tahun lalu. Jadi kasus ini tuh sebenarnya kita udah nggak kaget dan karena kita pun setahun terakhir sudah berupaya untuk penyembuhan dari Coki karena Coki sendiri yang minta untuk sembuh. Jadinya kita memang udah punya beberapa upaya kayak dia awalnya ngekos jadi tinggal di daerah Bintaro biar dekat sama kita semua. Terus kita ada roadman juga yang tinggal bareng sama dia. Terus dia juga pengobatan di psikiater dan rehab. Jadi emang udah ada upaya setahun terakhir sehingga pada saat ada kasus ini ya cuma bisa dibilang bahwa ya ini mungkin jalan yang harus dilewatin Coki untuk sembuh sih kalau menurut gua gitu loh. Jadi emang ada masalah pribadi yang belum diselesaikan sama Coki. Terus ada efek juga dari sabu ini gitu loh. Sabu kan kalau dari Kak Yeri cerita bahwa sabu itu bukan kayak puto yang lu menggigil orang pikirkan gitu loh. Sakit gitu loh. Sakau gitu ya. Iya, kalau kata Kak Yeri lebih ke suges gitu loh. Nah, kalau gue pribadi jujur, gue nggak tahu sama sekali. Karena memang selayaknya yang gue tahu Coki itu memang orangnya yang
antusias, Iya, ya kan, terus juga talkative, terus orangnya juga excited dengan segala hal. Dia tuh seneng banget nyari ilmu gitu kan, ngobrol untuk mencari ilmu, wawasan baru. Nah, yang selama gue kenal Coki, apa yang membuat gue nyaman atau gimana ya, mau sama dia terus karena setiap apa yang gue, maksudnya ya, setiap waktu yang kita buang untuk ngobrol itu penuh dengan wawasan gitu loh bang. Oke. Kayak gitu. Makanya pas ketangkep karena itu, jujur gue shock banget. Iya kali, karena sebelumnya gue pernah ngalamin toxic relationship kan, 5 tahun. Dan mantan gue itu ketangkep juga. Tapi gue tahu gitu loh. Gue tahu bahwa dia memang make. Dan ciri-cirinya tanpa gue tahu pun gue tahu ciri-cirinya ada, kelihatan. Kalau ini? Tidak. Gitu loh bang. Kalau dari Rispo. Wah, gua parah bro. Apa? Gimana? Sedih. Ya enggak, gue percaya ini jalan terbaik aja. Jadi gue begitu berita, gue taunya dari berita malah kalau gue. dari berita bukan iya. dari kerabat gitu. Oh, dari video yang beredar tuh, video-video yang viral tuh. Videonya. Iya. Oh, Coki ketangkep. Wah, kata gue langsung ke rumah Coki tuh. Oh jadi lu Lu ke rumah Coki karena prihatin. karena prihatin. Ngambil PS. Bener dah. Kenapa lu ambil? Kagak, kan di rumah dia ada PS, ada PC sama TV gitu kan. Di videonya gue lihat tuh, gue langsung ke rumahnya pas lihat berita itu. Wah anjir, tuh gue sayang nih PS-nya bertahun-tahun nanti nggak dipakai gitu. Gue ke rumahnya langsung ambil. Oh, Tapi lu kadang ketemu dia? Kagak. lu mikirnya kalau sabu kan 4 tahun, 6 tahun. Ya, 4 tahun. Sayang nih PS nggak dipakai 4 tahun Iya, nih. begitu gue udah bawa nyampe rumah, PS gue pasang, ya rehab sih anjing. Ya, Bentar doang. Sebentar. Kalau talent sih pasti kaget ya. Kita sih kalau manajemen kita tahu lebih dulu, jadi kitanya udah tenang. Dan sebenarnya pada saat Coki sudah tahun lalu mengakui bahwa dia pengen berhenti dari kecanduannya, kita sudah kayak oh ya udah kita berusaha yang terbaik gitu. Dan pada saat tetap ketangkep karena kesalahan juga Coki, ya kita berusaha tenang dan memikirkan cara-cara yang terbaik untuk apa nih kedepannya nih setelah Coki ketangkap gitu sih. Banyak yang menantikan jokes-jokes Coki nih, merasa kehilangan. Betul. Jadi pada saat tertangkap kita langsung meeting segala macam. Yang pertama kita pikirkan klien. Iya pasti. Beberapa pekerjaan yang Coki lagi kerjakan, bagaimana penggantinya gitu. Makanya kayak Rispo ada dapat operan, terus yang lain-lainnya gitu sih kurang lebihnya. Ya respon kita langsung mempersiapkan strategi ke depannya supaya lebih stabil lagi, sustain lagi. Ya udah disiapin lah buat, bahkan sampai nanti Coki selesai rehab juga udah ada rencana-rencana juga. Iya, rencana. Jadi kita Karena udah kita bikin. keluarin. Jadi dia keluar ada surat pengunduran diri dia ya. Kita masih memantau perkembangan yang ada dulu. Jadi kita melihat dulu seperti apa. Nggak usah tidur, enggak. Kita lagi ngobrol kan. Iya. Ya bang, jangan nggak boleh tidur bang. Kita kalau misalnya kita sebagai petinggi-petinggi MLI kita voting dan ini masih kepecah suaranya, jadi kita bakal lihat gimana proses dari rehabnya Coki sih sebenarnya. Tapi ya kita menampung banyak saran sih sebenarnya, jadi ya kita lihat. Tapi kalau sebagai teman, sebagai sahabat pastilah kita nggak musuhin, karena bagi gue pribadi pecandu itu bukan musuh ya, malah kita harus rangkul gitu. Dukung lah untuk bisa sembuh. Iya betul. Mungkin Coki beres keluar dari rehab kan bisa jadi pendeta atau ustadz, kan kita nggak tahu kan. Jadi ustadz sih, jadi imam yang baik Jadi buat aku. hijrah kan, guys. kita kan nggak tahu. Jadi imam yang baik untuk aku dan anak-anakku kelak nanti. Waduh, terlalu berekspektasi tinggi. Ekspektasinya Tinggi banget. Iya bro. Sebelum jadi imam ya rehab dulu lah ya. Sebelum dari. Ya kalau tadi kalau Kalau banyak yang bagian bilang MLI Coki MLI, benar sih kata Rispo bahwa di awal-awal yang maju dulu adalah Coki Muslim. Tuh. Nah setelah berkembang kan ada waktu itu ada Rispo, ada Rigen. Kak Rispo waktu itu tandemannya sama Rigen kan di bawah meja tuh ya. Betul. Iya. Terus ada terus kita berkembang ada Dono, ada Firza segala macam. Jadi nggak bisa dibilang juga bahwa Coki Muslim adalah MLI dan Coki Muslim. Buktinya kita juga bisa buktiin kok
beberapa konten kita tanpa mereka juga oke, tanpa mengesampingkan kontribusinya ya. Tapi kalau dibilang Coki Muslim adalah wajahnya, iya. Tapi apakah Coki Muslim adalah tulang punggung? Kalau bilang tulang punggung, ya. Tapi apakah MLI adalah Coki Muslim? Ya enggak. MLI adalah sebuah perusahaan komedi di mana di dalamnya ada Rispo, ada Dono, ada Firsa, ada Ebel, Pras Teguh. Jadi enggak. Sama ya, nanti yang akan membuktikan kita lihat nih selama Coki rehab apa yang akan MLI Lakukan. lakukan. Itu kan berarti segala sesuatunya dilakukan tanpa Coki sebenarnya. Betul. Dan itu bisa gua buktiin bahwa yang nonton 70.000 lebih dan itu rata. Jadi enggak Coki Muslim doang kita. Iya, Gitu. iya. MLI kan perusahaan jadi gitu. Jadi mau apapun yang terjadi pasti punya plan yang lain Ya. lah ya untuk sustainable dari perusahaan. Betul. Tapi kalau kontribusi besar. Besar ya, Betul, pasti. Benar banget. Terus rambutnya putih, terus Enggak lah, kan semua orang tahu. Itu mah. Udah tahu dong. Coki ya, mungkin nanti paling terakhir Rispo karena paling Rispo paling lama kenal. Gue inget banget gue ketemu pertama kali Coki 2012, Suci 13, 12. Nah, Banggian juga Suci kan? Suci 3 gue bareng sama Rispo. Sama Rispo. Sedangkan Coki itu di season 4. Gue nggak tahu sih apakah masuknya bareng sama Rispo atau enggak, tapi di situ gue kenal Coki itu gue open mic di Depok, ketemu Coki 2012. Habis open mic, kita makan pecel lele dan di situ pertama kali gue melihat Coki digigit lele. burung dara waktu itu, burung dara. Terus gue pernah kompetisi bareng sama dia di Suca juga. Terus akhirnya di MLI, dia adalah orang yang paling care. Misalnya ke karyawan, ke tim-tim MLI, diajak makan, tiba-tiba kadang-kadang yuk makan yuk bareng-bareng. Terus dia khawatir juga kalau misalnya gue ada masalah, dia nanya gimana ini segala macam. Terus yuk minum yuk gitu loh. Ya. Jadi care, nanya gitu, dia penyayang. Jangan lu belok-belokin ya kata penyayangnya ya. Jangan lu belok-belokin netizen. Care banget gitu. Care banget. Anaknya care banget. Chat gua juga tuh. Oh gimana lu? Aman. Aman. Astaga lu gimana sekarang? Gimana? Semangat ya. Belum bisa bilang itu. Iya gitu. Asli, Care asli, banget. asli. Care bro dia. Care banget. Tapi intinya gue menyayangi dia, jujur. Coki gue nggak tahu, tapi selama ini treatment Coki ke gue sangat penuh dengan perasaan menurut gue. Tapi despite of memang Coki orangnya care, ya ke gue juga care sama. Kayak ya udah contoh hal kecil, udah makan belum, hari ini kemana, how was your day, bla bla bla. Dan menurut gue itu bentuk perhatian yang beda dari sekedar teman. Ya, menurut betul. gue ya. Setuju gue. Iya. Jadi akhirnya ya gue tetap respon dia tetap respon gue. Detik-detik terakhir gue kontekan sama dia tuh ya udah kabar-kabaran posisi mana, dan gue bilang aku pengen ngasih kamu sepatu. Nah, itu gue juga konfront ke lu juga kan bang, kayak bang Gian mau sepatu nggak gitu. Jadi nggak hanya ngasih ke Coki, tapi Coki kayak antusias, boleh kamu mau kasih aku apa, tapi aku nggak enak. Gimana sih? Kayak cowok pada umumnya dikasih cewek. Ya. Nggak enak. Karena Coki nggak bisa ngasih apa-apa ke lu karena duitnya buat sabu. Enggak bang, dia kan suka Enggak, tapi duitnya dia kalau dia bilang duit Coki habis, enggak. Dia tuh gue tau banget duitnya tuh dia beli rumah segala macam. Iya itu hal yang besar. Paling mainan dia, hobi dia apa, gaming aja udah kan. Iya, dia beli kaset Game. PS dia. Kayak tadi gue bilang di awal kan, ketika ada kasus ini kita ya sedih, kita syok, cuman kita nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan kan. Akhirnya kan kayak Rispo bikin konten tentang Coki, segala Dono, McDani semuanya bikin konten tentang Coki. Dan salah satu bentuk tanggung jawabnya kita, manajemen, terhadap apa yang sudah kita mau lakukan itu adalah tour, maaf saya tersinggung, adalah spesial tour dari Coki Pardede yang tidak bisa lanjut karena Cokinya kena kasus. Nah, pada saat itu di hari pertama kasus itu pun kita tuh langsung kayak berpikir nih dengan cepat apa yang harus kita lakukan terhadap tour ini. Ya. Salah satu cara adalah komedi itu mengajarkan kita berdamai. Nah, itu pun yang gua coba lakukan. Jadi kalau di MLI event itu tanggung jawabnya gua. Oke.
Event itu tanggung jawabnya gue. Dan ketika ini gue bilang ya udah salah satu caranya adalah berdamai. Kita mengamini aja kata-kata orang. Coki tertangkap. Banyak yang bilang maaf saya tertangkap. Sebelum orang-orang bilang itu, dari awal pengakuan Coki dan kita mau bikin tour ini, gue sering bercandain Cok, hati-hati. Lu kalau misalnya bandel-bandel lagi, tour lu dari maaf saya tersinggung jadi maaf saya tertangkap. Jadi emang udah ada celotehan itu. Ya. Nah pada saat penangkapan ini gue bilang kita langsung meeting. Kenapa? Kenapa? Udah. Gak apa-apa, gak usah sedih kayak gitu, gak apa-apa. Kepatir biji. Akhirnya kita berusaha mikir apa nih? Ini momen. Ya. Ini momen MLI harus jadi MLI. Ya betul. Harus ngehe di mata masyarakat. Dan MLI kan sudah punya branding adalah kita tuh sombong dan kapitalis. Ya. Ya udah kita bermain di sana untuk mengkritik sesuatu. Akhirnya kita bikinlah maaf saya tertangkap dengan konsep awalnya special show-nya Coki Pardede menjadi special roasting Coki Pardede. Di mana ini merupakan salah satunya roasting kayaknya yang orangnya nggak ada, bahkan orangnya masih terjerat kasus. Kita langsung roastingin. Jadi kita langsung bikin itu kan. Jadi yang naik siapa? Yaudah talent-talent MLI aja. Rispo, Dono, segala macem. 13 kota kita bagi-bagi, nanti finalnya di Jakarta. Jakartanya harusnya tanggal 25 September, gua undur ke 4 Desember. Karena pertama, ini adalah momen kita mengamini, satu. Ini kedua adalah kita nggak mau mengecewakan. Yang ketiga, ini momen cuan. Betul. Ini ada uangnya gitu, pasti ini ada uangnya. Dan terbukti, gua kemarin promo itu jam 11:30 malam. Kemarin banget jam 11:30 hari Rabu jam 11:30. Dan itu tetap viral, tetap banyak banget yang komentar segala macam diliput sama media-media dan semua komentarnya ya MLI adalah MLI gitu, kapitalis sejati gitu. Yap. Cuman gue pengen kasih tahu bahwa ya apapun kejadiannya ada komedi di dalamnya dan itu pasti menjadi sebuah karya baru. Itu yang pernah, jadi MLI pernah tweet, itu hasil obrolan kita. Apapun yang terjadi kita akan terus bareng-bareng teman-teman semua, kita akan terus bareng-bareng, kita akan terus berkarya, kita akan terus melangkah ke depan bersama-sama dan pastinya kita harus mengumpulkan pundi-pundi uang karena ya talent-talent kita punya keluarga, karyawan-karyawan kita punya keluarga. Intinya itu sih. Jadi kita membuat maaf saya tersinggung tetap 13 kota, Jakartanya doang kita geser ke Desember tanggal 4. Yang naik adalah talent-talent Majelis Lucu Indonesia. Ada Komedi Sandi, Jiro Luger, Komtung juga. Kita bakal tutup 4 Desember di Jakarta. Pertanyaannya, Cokinya ada atau tidak? Tunggu aja. Berarti itu surprise banget ya. Gue belum tahu. Gue lagi mikirin gimana caranya Coki bisa ada di panggung itu. Entah dalam bentuk apapun. Tapi gue bakal janji gue akan menghadirkan sosok Coki Pardede di atas panggung dalam bentuk apapun. Iya, tonton aja. Maaf tersinggung, maaf saya tertangkap. Lucu, gue bisa bilang lucu banget karena dari judul aja udah ngehe banget. Maaf saya tertangkap. Kita bakal lihat keresahan teman-teman MLI di atas panggung. Rispo lucu banget katanya. Katanya pengen ludahin Coki di atas panggung kan. Iya emang gitu. Kalau ada ya. Jadi pokoknya beli aja tiketnya. Gue cuman bisa bilang, gue nggak janji bahwa ini bisa membayar rasa kecewa lu karena tidak ada Coki. Tapi gue cuma bisa bilang bahwa ini bakal membayar kelucuan yang lebih lucu daripada kalau kemarin Coki tetap jalan show-nya. Karena habis ini Coki keluar, Coki bakal lebih lucu lagi daripada sebelumnya. Jadi pasti, Bang. Tunggu aja. Dan ini bukan akhir dari kita mengeksploitasi Coki. Karena ini awal. Karena habis ini tadi banget gue udah posting di MLI. Kita udah deal bareng sama Mas Gilang juga Juragan 99 J99 Vape. Kita bakal keluarin varian. Gue cuma bisa bilang bahwa ini adalah liquid paling fenomenal di Indonesia. Gila. Akhir bulan ini. Respect kalah ya, respect. Respect mah enak. Enak ya, nyaman ya. Kalau respect mah nyaman ya. Pokoknya ini Dibagi-bagi. pokoknya ini adalah gebrakan. Jadi lu bakal bilang kalau lu lihat poster maaf saya tertangkap lu bilang anjing MLI kapitalis banget. Anjing ngehe banget MLI. Lu bakal ngomong hal yang sama tapi 2 kali lipat, 5 kali lipat daripada lu komentarin posternya maaf saya tertangkap. Dan bakal ada kejutan-kejutan yang selama ini tidak kita buka di media tentang Coki. Dalam arti gue spill dikit lah ya.
gue punya rekaman curhatannya Coki tentang narkoba. Anjing. Tunggu Respect. Respect. Gue bakal puterin itu di setiap kota. Ada gue rekamannya. Pasti Jadi kita ada. ada momen di mana Coki curhat, kita rekam dan itu bakal ada di panggung Maaf Saya Tertangkap. Kepo banget gak sih? Nangis. Iya. Udah lihat di Patrick. Udah denger kan? Dia beneran nangis. nangis. Jadi gue cuma bilang gue bakal munculin Coki dari panggung dalam bentuk apapun. Yang gue gimmicknya lu bakal dengar bagaimana lu kalau lu bilang Coki tai, Coki pengguna, Coki pemake, lu bakal lihat, lu bakal dengar sendiri bagaimana usahanya seorang Coki betul, Pardede keluar dari narkoba hanya ada di Maaf Saya Tertangkap. Dapatnya tiketnya ada di mana, Bang? Di majelislucuindonesia.com. Wes. Beli aja. Kalau kalian miskin jangan buka websitenya. Maaf, Tapi, website kami buat orang-orang kaya doang. Oh, berapa harganya, Bang? Mahal bener sumpah. Sumpah bener gua Tapi aja. sekarang udah banyak yang beli. Sebelum ada pergantian udah sold out sebenarnya presale-nya. Sebenarnya. Ini adalah sold out tercepat juga, nggak nyampe 5 menit. Pokoknya turnya dia sold out juga, presale-nya Adri ini juga cepat banget waktu itu, nggak nyampe. Tapi ini paling cepat, 1 menit. Jadi kita buka, habis tuh semua kota habis presale-nya. Kalau buat Jakarta, gua hafal banget. Jakarta tuh paling mahal tiketnya VIP paling depan. Harga tiketnya 666.000. Gokil. 666. Gokil. 666. Iya, hadiahnya ada merchandise-nya juga. Apa tuh? Pasal 127. Apa itu? Pengguna narkoba. Daripada 124 Apa tuh? Apa itu? pengedar. Harapan untuk Coki ya, kejadian ini yang bisa dipetik adalah buat seluruh orang, mau siapapun yang nonton ini nih, gue bilang udah jangan didekat-deketin deh narkoba. Coki sendiri di preskon bilang ya nggak ada untungnya juga ternyata Ya, dia pakai betul. narkoba gitu. Terus harapannya buat Coki ya, gue nggak muluk-muluk lah, dia bisa sembuh dari adiksinya, dia bisa bebas sembuh dari rehabnya segala macam, hilang adiksi narkoba di dalam tubuhnya, dan dia harus jadi orang yang lebih baik lagi. Lu yakin nggak Coki keluar lucu banget? Yakin? Iya sih. Materi-materinya tai banget pasti ya? Pasti kan? Yakin, udah pasti. Udah pasti sih, itu udah Udah kebayang. pasti premis. Gue pasti dari penangkapan pertama sampai dia masuk rehab pasti gue udah kebayang pasti materi-materinya anjing-anjing banget pasti. Pasti anjing. Nah kalau gue harapan gue kalau gue buat pertama sih buat tim gue di MLI, gue cuma bilang bahwa support kalian luar biasa banget buat gue, Patrick dan Adri, sehingga kita bisa tetap mengeluarkan ide-ide nggak masuk akal. Terus terima kasih supportnya buat talent-talent. Gue cuma bilang bahwa tanpa Coki ini adalah momen buat kita bareng-bareng untuk munculin hero-hero baru yang dicintai oleh penonton-penonton MLI. Buat penonton MLI, harapan gua tetap support MLI apapun yang terjadi. Kita tetap bakal berkarya kok. Gitu aja, tanpa Coki kita bakal tetap berkarya. Terus harapannya buat Coki cepat sembuh pastinya. Gue tahu lu pengen banget keluar dari narkoba, gue tahu banget lu pengen lepas dari adiksi lu. Makanya ini mungkin adalah momen Tuhan, walaupun gue gak tahu lu gak percaya sama Tuhan, tapi yakinlah ini adalah waktu yang diberikan sama alam semesta ini buat lu untuk belajar, untuk sekolah, untuk lu latihan keluar dari adiksi lu. Gue cuma bilang gue tunggu lu di panggung yang lebih besar dengan kelucuan yang 4 kali lipat, bahkan lucu banget. Gue bakal bangun penjara di atas panggung buat lu nanti. Nice. Jadi lu keluar dari penjara gitu, nanti gue bakal bikinin. Info lagi, Maaf Saya Tertangkap. Iya. Gue bakal jual tiketnya Coki, spesial C-nya Coki Cup. Yang gue belum tahu itu kapan, gue bakal jual dengan harga 50% diskon. Karena Turnya belum tahu kapan, tapi gue udah jual dari sekarang. kenapa tuh? Turnya dia keluar, gak apa-apa. Jadi lu kalau mau dapat harga murah, belinya dari sekarang. Jadi untuk turnya nggak tahu spesial kapan, diskon. namanya nggak tahu apa. Tapi gue coba bilang Coki keluar bakal bikin show. Dengan dia yang baru. Dengan dia baru, gue jual dari sekarang, harga tiketnya diskon 50%. Oke. Lu mau beli, ayo, ini mumpung harganya murah. Namanya belum ada, tempatnya belum tahu, kota-kotanya belum tahu. Kota yang gue datangin pasti datang. Tapi gimana cara dia bisa beli, Bang?
nonton acara Maaf Saya Tertangkap, beli di sana nanti. Oh, oke. Jadi 13 kota itu pasti ada turnya Coki nanti. Oke. Harga tiketnya gue jual 50%. Turnya, nama turnya apa, tanggal kapan? Belum ada. Ya nanti aja tunggu Coki keluar. Tapi lu udah pegang tiketnya dari sekarang. Betul. Gitu. Kalau lo benar-benar cinta deh, benar-benar punya fans setia, fanatik sama Coki nih. Iya. Ya kan, karena ada hal besar nih. Emang kan hak bayar rehab lah. Rehab. Enggak. Sebenarnya penjelasannya adalah dengan kejadian ini kan utang Coki banyak ya ke MLI ya. Itu Ini dia. adalah salah satu bentuk cara Coki membayar kita. Ngehe emang kapitalis MLI. Iya. Ya itu sih harapannya itu sih. Ya, Harapannya terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah support, teman-teman media, Ya. partner-partnernya MLI, ada Kece Entertainment, ada Mas Gilang juga. Dramain. Ya. Terus wah banyak banget lah teman-teman media, ada Volix, Kolaktif, terus rekan-rekan media Detik, kapan Dari lagi TV maupun TV online semua ya. semuanya banyak banget supportnya. Thank you banget. Thank you juga buat Kapolda juga respect ya. Irjen ya. Bapak Fadil, terima kasih banyak Bapak Fadil sudah Sumpah aku juga makasih banyak loh. bukan membantu sih itu bukan membantu menurut gua, Udah menyuarakan juga. Tapi pasti aku cuma bilang terima kasih buat rekan-rekan dari Polres Tangerang Kota yang sudah memperlakukan Coki dengan baik. Betul. Itu penting banget, jadi memanusiakan manusia. Gak ada tuh katanya di penjara di kantor mesti dipukulin apa enggak? Kasih makan Coki. diurusin. Diurusin. Jadi thank you banget buat semua satuan narkoba di Polres Tangerang Kota. Terima kasih juga Pak Fadil dari Bapak Kapolda Metro Jaya yang sudah menyuarakan apa yang kita rasakan. Ya. Kita nyampe ke Bapak Kapolda. Betul. Itu aja. Oke. Nice, berarti dari pandangan Firsabila ya. Kalau dari gua sendiri harapan dulu deh. Kalau untuk Coki, Pardede, Reza Pardede ya. Harapannya ya nggak jauh-jauh, sehat pasti, kesehatan. Karena kita itu lagi di fase usia quarter life crisis 25 tahun Ya. sampai 35 tahun bisa jadi, bahkan seterusnya. Itu memang ada di fase kita depresi, tidak percaya diri, bahkan untuk percaya sama orang lain aja susah, apalagi sama diri sendiri gitu ya. Dan intinya pelajaran dari Coki, dari Rigo sendiri adalah kita semua telah belajar untuk bagaimana caranya kita bisa menerima dengan keadaan ini, menerima apalagi Karispo sama Bang Kian yang mungkin udah tahu lebih dulu bahwa Coki menggunakan, ya kan? Kalau aku kan belum tahu sama sekali. Aku berusaha untuk bisa menerima dari tahap acceptance sampai akhirnya berdamai, healing, berdamai itu dari semuanya. Aku sudah menjalani hal itu dalam beberapa hari dan aku harap mungkin Coki sudah tahu lah apa yang dia lakukan itu pasti ada resiko dan konsekuensinya. Inilah resikonya kan? Iya, Coki pasti lebih pintar dari itu. Gue percaya banget karena kenapa? Coki itu di luar dia nyeleneh di konten, di balik layar dia tuh sebijaksana itu sebenarnya. Ya, Cuman mungkin memang ini dosa yang tidak tersangka-sangka harus dijalani. Resiko lah. Resiko. Dari apa yang dia sudah pilih kan. Ya. Jadi dia harus jalanin sih. Makanya dari situ gue berkaca bahwa kenapa gue harus terpuruk atau larut dalam kesedihan kalau misalkan gue adalah perempuan yang terdekat dari sama Coki nih. Kalau guanya aja sakit, dia sakit nggak ketemu sembuhnya. Ya. Lebih baik gue minta waktu untuk menyembuhkan diri gue atas kenyataan yang ada. Ketika gue ketemu Coki sama-sama berdamai. Ya. That's it. Itu mungkin bentuk dari supportnya gue juga. Dan gue terima kasih banget buat orang yang kasih gue positive vibes or either kayak bad vibes juga yang nge-hate. Gue terima kasih atas kedua belah pihak tersebut yang udah nge-support gue secara positif ataupun negatif. Gue thank you. Kan menurut gue lu mau dukung atau lu nge-hate bagi gue itu adalah bentuk tanda peduli. Ya betul. Ya kan? Ya betul. Itu tanda peduli gitu. Betul. Gue nggak ngeliat exposure karena pure gue mencintai atau menyayangi sosok Coki Pardede atas diri dia. Jadi harapan gue adalah Coki keluar dengan hati yang legowo, dengan kreativitas yang sangat lebih upgrade. Wah pasti sih. Pasti. Teman-teman keluarga semua yang merangkul Coki dan Coki pun juga akan bisa mewakilkan orang-orang yang mungkin tersesat gitu ya dengan penggunaan narkotika dan lain-lain, bahwa nggak semua manusia yang lihat di layar kaca itu semuanya bisa sesuai ekspektasi lo. Coki pun selalu bilang jangan mengidolakan gue karena ya gue cuma begini aja, lo jangan jadiin gue panutan gitu. Terima positifnya, buang negatifnya dari Coki. Itu pun pelajaran buat kita semua. Jadi dukung
apapun yang lagi Coki jalanin sekarang, tolong didukung untuk kebaikannya, kesembuhannya. Pun untuk orang yang pengguna narkoba, dukung aja untuk kesembuhannya. Jauhin narkoba. Ya jauhin narkoba. Jauhin. Jauh. Kalau lu pengen mabok aja lo udah alkohol udah paling bener udah. Saya nggak salah juga sih tapi ya daripada lu narkoba ya mending alkohol lah. Itu udah jelas Bang, valid. Narkoba Iya. itu sama sekali nggak ngebangun lo yang Iya, ada. betul. Jauhin Sekarang narkoba. Coki udah berapa tahun ngerintis semua Iya, karir. hancur gara-gara ini doang. Itu Gara-gara 0,3 gram doang. That's it. Hancur. That's it. Jadi ya udahlah berhenti lah. Tolong kalau setiap ada media yang hadir datang gitu ya, yang digoreng Coki gini-gini nih, ya udahlah, sama-sama dewasa aja. Apa yang harus ditelan, apa yang harus ditiru. Jadi tolong. Jadi demi keselamatan bersama, saling dukung. Kalau lo pengen, lo butuh hiburan, MLI sedia selalu ada. Selalu pasti kita memberikan hiburan. Karya. Pasti. Dramain dan media manapun akan selalu memberikan hiburan. Tapi kita selayaknya menjadi manusia pada umumnya dan dewasa aja lah. So Dramain, thank you nih Karispo, tos lo dong, fist bump. Bang, thank you banget nih Karispo sebagai partner dan juga sahabatnya Coki Pardede, Bang Gian juga sama gitu ya. Gua pun juga sama. Thank you banget untuk semua yang udah nonton, thank you for watching. Kita keep support untuk apa yang terjadi. Media kreatif semuanya harus tetap berkembang. Yoi. So untuk Dramain, thank you for watching. Jangan lupa untuk di subscribe, follow juga Instagramnya Karispo, Ananta Rispo. Ya betul sekali. Bang Gian. Gian Luigi CH. Ya, dan juga Majelis Lucu Indonesia jangan lupa untuk di subscribe juga. So thank you so much for watching and see you on next video. Dramain, Firsa Sabila. Coki Pardede. Kamu kenapa?